Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Feby Putri dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Angka. Di kesempatan kali ini aku mau membahas apa sih itu Gen Z dan kenapa Gen Z itu disebut sebagai generasi strawberry. Di sini aku sama teman aku, boleh dikenalin namanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tania Din Hartanto dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hanta. Oke, langsung aja ya. Aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa kamu termasuk generasi strawberry? Menurut aku sih bingung ya Kak sebenarnya aku bisa dibilang masuk, bisa juga enggak. Kenapa aku bisa bilang masuk? Karena sebenarnya kalau dilihat dari mental orang tua dulu, kayak contohnya keluarga, mama, papa, atau om aku nggak sempat mereka mentalnya gitu. Tapi sebenarnya aku juga tipe yang emang generasi strawberry kan punya panggilan ini tuh, label ini punya dampak bagus juga kan, kayak kreatif inovatif gitu-gitu ya. Aku juga sebenarnya masuk ke itu gitu, aku kreatif, aku inovatif. Jadi sebenarnya aku juga bingung, akankah aku setuju dengan persepsi ini, generasi strawberry ini. Terus, menurut kamu lingkungan berpengaruh nggak sih buat Gen Z ini, buat generasi strawberry? Berpengaruh sih Kak, berpengaruh banget. Karena apa? Karena lingkungan tuh kan menentukan gimana kita tumbuh ya, gimana jadi seorang seperti apa kita tumbuh gitu. Mulai dari pola asuh orang tua, bahkan dari kecil gitu. Itu udah masuk ke dalam lingkungan gitu jatuhnya. Jadi menurut aku emang ini berpengaruh banget. Apalagi di zaman sekarang, di era modern ini kan teknologi udah banyak banget kan. Udah segala-galanya tuh menggunakan teknologi lah gitu kan. Kalau mau nyari apapun tuh udah gampang banget pokoknya di Udah internet. AI ya. Iya, AI banget. Jadi tuh orang-orang kayak susah dikit tuh langsung ngerasa susah banget. Jadi ya Padahal belum dicoba ya. iya gitu. Jadi sebenarnya ya lingkungan mempengaruhi sih. Oke, jadi selanjutnya tuh menurut kamu faktor yang menyebabkan Gen Z itu disebut generasi strawberry itu apa? Kayak mungkin kan faktornya bisa ada dari luar sama dari dalam diri kita gitu. Kalau dari dalam diri kita menurut aku rasa mager sih Kak, rasa mager kita juga bisa ngebuat kita disebut generasi strawberry. Karena yang kayak tadi aku bilang kan apa-apa udah ada AI dong, cari sesuatu di internet gampang dong, dikasih tugas yang sedikit tuh kan langsung susah banget, terus aku sakit nih, aku stres nih kayaknya nih aku nggak bisa ngelakuin ini, susah banget gitu. Padahal sebenarnya masih bisa terjangkau, cuma emang karena udah terbiasa ada apa-apa jadi ya kita juga merasa malas jadinya gitu. Terus kalau faktor dari luar sih mungkin dari pola asuh orang tua, gimana orang tuanya nih overprotective ya, terus kayak apa tuh segala-galanya diurus sama orang tua kita. Bahkan masalah pertemanan aja kayak berantem dikit nih, pulang-pulang ada lecet di pipi langsung kayak kamu dianiaya sama siapa, dianiaya gitu kan. Belum juga diapain gitu kan, apa ke cakar atau apa gitu. Tapi ya itu mungkin karena rasa overprotective, terus juga perlindungan terlalu berlebihan gitu ya. Terus pola asuh orang tua yang kadang tuh ngerasa kayak kayak anaknya paling bener gitu. Bener ya. Iya. Anak gue tuh yang paling baik di dunia, paling bener. Nah itu tuh udah menurut aku itu mempengaruhi banget sih Kak. Terus bagaimana perbandingan kondisi mental dan emosional Gen Z dari generasi sebelumnya? Perbandingan ya, mungkin ini tergantung konteksnya juga ya Kak. Kalau misalkan dari konteks emosi, motivasi gitu, ya apapun sih mungkin bukan beberapa doang, mungkin kebanyakan dari Gen Z ini emang lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang kayak milenial dan sebelum-sebelumnya gitu. Tapi kalau dalam segi kreatif, inovatif,
terus juga dengan pemanfaatan teknologi dengan bantuan AI sana sini itu sebenarnya udah jauh di atas generasi sebelumnya sih Kak. Jadi gantung konteks aja sih menurut aku perbandingannya. Benar. Ya. Dalam hal apa nih gitu ya? Terus apa yang apa yang bisa kamu lakukan untuk mengubah persepsi Gen Z ini? Menurut aku sih yang pertama mungkin kalau kita tuh enggak apa-apa minta ke orang tua, enggak apa-apa tuh Benar. ngadu gitu. Itu dari pola orang tua ya, dari segi pola orang tua. Jadi kayak nunjukin kalau oh sebenarnya gue tuh juga digini loh sama orang tua gue nggak dimanja-manjain terus, gue nggak diinin terus. Bisa sendiri ya. Iya dong, bisa sendiri itu. Lalu mungkin aku tuh mau nunjukin bakat-bakat aku yang lebih wah lagi ke depannya gitu ya as Gen Z gitu. Kayak kan kita udah dapet teknologi ada AI nih, asik nih. Aku pengen nunjukin kalau aku bisa nih gunain teknologi ini, AI ini tuh dalam bentuk positif, dalam hal-hal yang positif gitu. Jadi nggak selalu kayak untuk meringankan tugas PR atau apa yang sehari-hari, atau bahkan kan ada kayak sekarang nge-cheat ya di AI gitu. Benar. Di banyak hal mungkin dia bikin sesuatu pakai AI, gini bikin pakai AI. Jadi sebenarnya AI ini bisa loh digunakan untuk hal positif lain, dan aku pengen nunjukin itu supaya Gen Z ini juga bisa lah dicap yang bagus-bagus as Gen Strawberry. Jadi Gen Strawberry ini kan pengertiannya macam-macam. Aku harapnya sih apa yang aku pengen lakukan ini nantinya bisa ngebuat orang-orang tuh berpikir bahwa walaupun kita Gen Strawberry tapi Strawberry itu nggak salah gitu ya. Jadi tetap istimewa panggilannya. Berarti solusinya apa? Iya tadi sih Kak, dari kayak nunjukin ke mereka, masyarakat mungkin ya, nunjukin ke masyarakat. Apalagi yang sering buat ngecap Gen Z nih pasti alasannya gini nih, mereka yang sering gitu. Aku pengen nunjukin kalau Gen Z tuh nggak cuma bisa Selamanya lemah ya. Iya loh, ya kita tuh sebenarnya bisa loh buat ngelakuin ini itu juga. Bahkan karena bantuan dari teknologi juga kita jadi mungkin bisa loh lebih dari kalian gitu lah yang bilang Gen Z itu kayak mentalnya rapuh apa gitu sih. Oke, udah kayaknya udah cukup ya Tania. Makasih Iya, banyak loh. makasih juga Kak Devi. Udah. Oke, assalamualaikum dulu sih. Oke, sekian dari Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.